Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 6, jumpa lagi dalam pembelajaran IPS. Pada pertemuan yang kemarin, kita sudah belajar tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia serta upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Upaya-upaya tersebut dilakukan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Selain itu, dilakukan juga untuk pengembangan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Upaya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dilakukan negara Indonesia, salah satunya dengan bekerja sama dengan negara ASEAN. Hari ini kita akan belajar peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN. Peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Konferensi tingkat tinggi ASEAN merupakan pertemuan puncak antara pemimpin-pemimpin negara anggota ASEAN yang membahas mengenai pengembangan ekonomi dan budaya antar negara ASEAN. Dalam deklarasi kesepakatan ASEAN tersebut dicantumkan program kerjasama di bidang komoditas utama, terutama pangan dan energi, yang berkaitan dengan pertukaran informasi dan pengalaman dalam penelitian pertanian. Dicantumkan juga program kerjasama di bidang industri dan perdagangan. Dengan penandatanganan ASEAN Free Trade Area atau AFTA atau Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN. Di bidang ekonomi, peran penting negara Indonesia adalah sebagai produsen dan distributor. Indonesia mengolah keragaman sumber daya alam kemudian mengekspornya ke negara lain di ASEAN. Sebagai konsumen, Indonesia melakukan kegiatan impor barang dari berbagai negara ASEAN. Selain itu, peran Indonesia dalam bidang ekonomi yaitu ikut serta dalam penerapan tarif khusus terhadap barang impor yang berasal dari negara ASEAN, membentuk kawasan pertumbuhan di ASEAN yang bertujuan meningkatkan kerjasama dalam bidang perdagangan, penanaman modal, pariwisata, perkebunan, dan lain-lain, mendorong produsen ikut serta dalam pembangunan ekonomi di Asia Tenggara, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi persaingan di dunia, meningkatkan kualitas barang dan jasa yang akan diekspor ke negara lain di ASEAN. Peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang sosial. Masyarakat ASEAN perlu menumbuhkan rasa saling menghormati dan kesetiakawanan sosial yang tinggi, sehingga warga ASEAN dapat berkembang menjadi sebuah masyarakat yang saling peduli dan berbagi. Perkembangan dari kerjasama yang telah dilakukan negara ASEAN di bidang sosial budaya diantaranya pengendalian penyebarluasan penyalahgunaan narkoba dengan menyamakan visi dan mewujudkan kawasan ASEAN bebas dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Yang kedua, penanggulangan bencana alam dengan tujuan untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara siap dan tanggap darurat bencana. Yang ketiga, kerjasama ketenaga kerjaan sebagai upaya menanggulangi isu-isu ketenaga kerjaan. Yang keempat, pembangunan pedesaan dan penanggulangan kemiskinan yang menekankan kepedulian ASEAN pada masalah penanggulangan kemiskinan, kelaparan, penyakit, dan buta huruf. Dan yang kelima, pembangunan dan kesejahteraan sosial yang fokus pada program kesejahteraan sosial dan pemenuhan hak atau akses yang sama kepada perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Peran Indonesia dalam kerjasama tersebut diantaranya sebagai tempat AHA Center yang difungsikan untuk pusat bantuan kemanusiaan ASEAN yang terpusat di Jakarta. Yang kedua, melakukan pengiriman sumbangan untuk korban bencana di negara ASEAN lain dengan tujuan untuk mengurangi jumlah korban jiwa dan kerusakan yang ditimbulkan. Yang ketiga, berperan aktif dalam upaya penanggulangan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Yang keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan sarana pendidikan dan kesehatan yang memadai, ikut melakukan upaya pencapaian kesejahteraan dan pembangunan negara-negara di ASEAN. Peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang budaya. Peran Indonesia dalam kerjasama budaya adalah sebagai berikut. Yang pertama,
melakukan pertukaran budaya antar negara, yaitu dengan cara Indonesia mengundang pelajar atau warga negara lain untuk mempelajari budaya Indonesia dengan tujuan upaya pelestarian budaya Indonesia dan meningkatkan hubungan antar negara di ASEAN. Yang kedua, mengadakan pameran budaya Indonesia dengan tujuan untuk memperkenalkan budaya Indonesia kepada negara-negara di ASEAN. Yang ketiga, mengadakan berbagai festival untuk menarik wisatawan dengan tujuan untuk mengembangkan industri budaya dan pariwisata yang ada di Indonesia. Peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. Setiap negara memiliki kualitas sumber daya manusia yang berbeda-beda. Kondisi ini mendorong negara-negara di ASEAN bekerja sama dalam berbagai bidang, salah satunya dalam bidang pendidikan. Kerjasama dalam bidang pendidikan dimulai dengan pembentukan Organisasi Menteri-Menteri Pendidikan Asia Tenggara pada tanggal 30 November 1965. Peran negara Indonesia dalam bidang pendidikan adalah menetapkan kurikulum pendidikan yang berorientasi pada perdamaian dunia, menghargai hak asasi manusia, dan prinsip demokrasi, dengan tujuan untuk menciptakan generasi muda yang berkualitas dengan menjunjung persamaan HAM dan demokrasi. Yang kedua, melakukan pertukaran pelajar dengan memberikan beasiswa pendidikan kepada pelajar berprestasi dengan tujuan untuk meningkatkan jiwa kompetisi para pelajar di ASEAN. Dan yang ketiga, membentuk kelompok peneliti dengan negara lain untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh negara-negara ASEAN. Itulah kerjasama yang dilakukan negara-negara ASEAN serta peran Indonesia dalam berbagai bidang, dengan harapan bisa memberikan manfaat yang banyak bagi negara-negara ASEAN, khususnya untuk negara kita yaitu negara Indonesia. Demikian pembelajaran IPS pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa, sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.